Hai halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Katy dalam pelajaran agama Kristen hari ini. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Dan kita mau mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menolong kami. Dan saat ini kami akan kembali lagi belajar, meskipun kami masih belajar dari rumah kami masing-masing. Tapi Bapak, kami rindu Engkau menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Miss Katy mau cerita tentang mengasihi orang lain. Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita, baik saudara kita, orang lain, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Miss Katy mau tanya nih, siapa di sini punya saudara? Ya, pasti semua punya saudara, punya kakak atau punya abang atau punya adik. Nah, apakah di antara anak-anak adakah yang anak kembar? Wah, ada ya. Ya, ada anak kembar. Coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar anak kembar laki-laki. Ini adalah anak kembar perempuan. Tapi ada juga anak kembar satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, hari ini Miss Katy juga cerita tentang anak kembar. Ya, di dalam Alkitab, dalam Kejadian dari pasal 25 sampai pasal 27 menceritakan Ishak dan Ribka yang memiliki sepasang anak kembar. Anaknya yang pertama bernama Esau, yang kedua bernama Yakub. Sejak kecil mereka dua sudah berbeda karena Esau badannya berbulu, sedangkan Yakub tidak. Esau dia sangat suka berburu, sedangkan Yakub sangat suka dengan keterangan dan dia lebih sering tinggal di kemah, di tempat atau di tenda atau di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah, Ishak sangat mengasihi Esau karena Ishak sangat suka makan daging hasil buruan daripada Esau. Sedangkan ibunya Ribka sangat mengasihi anaknya Yakub karena Yakub sering membantu ibunya di rumah. Nah, suatu hari ketika Esau baru pulang dari tempat berburuannya, dia mencium aroma yang sangat enak dan dia melihat bahwa ternyata adiknya Yakub sedang memasak kacang merah. Esau berkata kepada Yakub, "Berilah aku sedikit menghirup yang merah-merah itu, sebab aku sangat lelah." Karena memang pada saat itu Esau baru pulang berburu. Tapi Yakub memanfaatkan kesempatan itu untuk dia mendapatkan hak kesulungan abangnya. Ya, dia tahu bahwa hak ketika menjadi anak sulung dia mendapatkan hak yang sangat banyak. Sulung itu berarti yang paling besar ya. Nah, lalu dia bilang pada Yakub, "Juallah hak kesulunganmu itu padaku." Lalu Esau berkata, "Sebentar lagi aku mau mati. Untuk apa aku hak kesulungan itu? Kalau memang kau mau, ambil saja." Dia tidak tahu bahwa Allah sangat memberkati anak sulung, sehingga Yakub berpikir bahwa kalau dia menjadi anak sulung maka berkat Tuhan akan banyak kepada dia. Sedangkan Esau dia menganggap remeh, padahal hak kesulungan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Esau. Tapi Esau menganggap enteng, menganggap remeh hak kesulungan yang sudah dia dapatkan. Hanya karena semangkuk kacang merah dan dia sangat kelaparan pada saat itu, dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya. Nah, tidak berapa waktu kemudian bapak mereka Ishak sudah semakin tua. Lalu dia memanggil Esau, "Esau, aku ini sudah tua, pergilah engkau berburu, ambilkanlah kepadaku hewan buruan dan olahlah sehingga aku dapat memakannya, karena aku akan memberkati engkau." Wah, Esau yang mendengar hal itu dia sangat senang. Dia lalu pergi berburu. Ternyata ada yang mendengar percakapan mereka. Siapakah dia? Ya, itu adalah ibunya, Ribka.
Ribka yang mendengar hal itu, dia langsung memanggil Yakub dan dia suruh supaya Yakub mengambil kambing domba mereka, menyembelihnya, mengolahnya makanan seperti makanan kesukaan Esau. Lalu kulitnya ditaruh di badan Yakub supaya ketika Ishak ingin memegang Yakub, maka dia tahu bahwa itu adalah Esau karena Esau berbulu. Setelah Yakub selesai mengolah makanan ini, lalu dia membawa kepada bapaknya. Bapaknya sebenarnya Esau waktu itu matanya sudah mulai rabun, jadi dia tidak bisa melihat jelas yang mana Yakub, yang mana Esau. Tapi dia sangat tahu bahwa yang datang itu bukanlah Esau. Maka bapaknya suruh dia datang dan mendekat sehingga dia memegang anaknya. Dan akhirnya Ishak tahu bahwa itu adalah Esau. Lalu dia meletakkan tangannya di atas kepala Yakub dan dia memberkati Yakub seperti memberkati hak kesulungan yang ada. Ketika Ishak selesai memberkati Yakub dan yang pergi, Esau datang dan dia bilang, "Bapak, aku sudah datang." Lalu bapaknya kaget, "Bukankah aku sudah memberkati engkau?" Maka tahulah ia bahwa hak kesulungan yang harusnya diberikan kepadanya telah diambil oleh adiknya Yakub. Dan pada saat itu, begitu mengetahui itu, Esau sangat marah dan dia ingin sekali memukul adiknya. Yakub yang tahu hal itu, dia lalu pergi dan melarikan diri, pergi ke rumah pamannya. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita tahu dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dikatakan, "Janganlah engkau saling mendustai." Nah, anak-anak, Tuhan tidak suka terhadap kebohongan, karena kebohongan itu adalah dosa. Nah, Tuhan menginginkan agar kita dapat menghargai dan menghormati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sekarang ini sudah berada dalam keluarga kita masing-masing, dan keluarga kita adalah anugerah Tuhan. Lingkungan yang ada di sekitar kita adalah anugerah Tuhan. Untuk itu kita perlu bersyukur setiap hari ketika kita masih bisa bangun pagi, bisa melakukan aktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah yang pertama, bahwa kita harus selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Ya, kalau kita memiliki keluarga, memiliki papa mama, memiliki saudara, mari kita bersyukur atas hal itu. Ketika Tuhan memberkati kita di lingkungan kita, kita punya teman, punya sahabat, mari kita syukuri hal itu. Karena memang Tuhan menginginkan kita untuk menyadari bahwa semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah bahwa kita tidak boleh menganggap remeh untuk anugerah yang Tuhan berikan. Dia dengan mudahnya menjual hak kesulungannya hanya karena masalah perutnya. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang bijaksana dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus rajin belajar ya, dengar-dengaran dengan orang tua, agar kita menjadi anak-anak yang bijak dan tidak mudah mengambil keputusan yang akhirnya merugikan kita sendiri seperti Esau tadi. Yang ketiga, kita belajar dari Yakub, ya, bahwa sebenarnya Tuhan tidak suka terhadap dosa. Nah, dosa Yakub apa? Dia berbohong, ya, dia menipu, ya, dia melakukan hal itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan benci terhadap dosa. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Yakub? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan Yakub dan Tuhan tidak meninggalkan Esau. Tuhan tetap memberkati mereka karena anugerah Tuhan lebih besar daripada semuanya. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita telah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Lihatlah anak-anak, kita semua adalah manusia berdosa. Kita tidak luput dari dosa, tetapi anugerah Tuhan lebih besar dari segalanya. Kalau kita jatuh di dalam dosa, Tuhan menginginkan kita untuk berbalik dan kembali kepada Dia. Bagaimana caranya?
mengakuinya di dalam doa kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah melakukan hal yang tidak baik, kita menyakiti orang lain, menyakiti orang tua kita, kita juga harus berdoa, berlutut di hadapan Tuhan meminta ampun. Yang keempat yang kita pelajari adalah bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh mencari keuntungan dari orang lain, tidak boleh menipu orang lain, berbohong kepada orang lain untuk kesenangan kita pribadi. Ya, karena itu adalah dosa. Untuk itu, mari kita belajar saling mengasihi, baik dalam keluarga kita, baik kepada orang-orang di sekitar kita, karena itulah yang Tuhan mau. Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Untuk itu, kita yang sudah menerima kasih Allah, hendaknya kita juga membagi kasih itu kepada orang lain. Kita tidak boleh lagi saling berbohong, tidak boleh lagi saling mendustai, dan tidak boleh lagi berbuat curang dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.